Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak IGD Putu Bandung Astawa SDMAK selaku pembimbing 1. Yang saya hormati Ibu Dr. Desa Anymasri Prastuti SEAKMSI selaku pembimbing 2. Yang saya hormati Ibu Dr. Nyoman Krisna Herawati SEAKMPD selaku dosen penelaah yang pada hari ini berkenan hadir dalam ujian skripsi. Perkenalkan, nama saya Niwaya Diani Sumarayanti dengan NIM 1817051256. Di sini saya akan mempresentasikan terkait skripsi yang sudah saya susun dengan judul Analisis Penerapan Sistem Pembayaran QRIS Quick Response Indonesian Standard pada UMKM Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Adapun dalam penelitian ini ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian pustaka, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, lalu yang kelima yaitu penutup. Di era digital seperti saat ini, pembayaran secara tunai mulai digeser oleh sistem pembayaran tunai. Hal ini dikarenakan kepraktisan dan kemudahan yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat dalam bertransaksi. Melihat fenomena tersebut, maka Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau yang disingkat dengan ASPI meluncurkan QRIS pada 17 Agustus 2019 dan efektif berlaku pada 1 Januari 2020. QRIS merupakan sistem pembayaran yang ada di Indonesia dan merupakan wujud dari visi sistem pembayaran Indonesia pada tahun 2025. Kini QRIS sudah banyak digunakan oleh usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Nah, salah satu kabupaten yang di Bali yang telah menggalakkan QRIS yaitu Kabupaten Klungkung, di mana menurut Kepala Bank Indonesia Provinsi Bali, yaitu Bapak Trisno Nugroho, menyampaikan bahwa sudah ada sebanyak 330.282 merchant di Bali yang sudah menggunakan QRIS pada usahanya. Nah, di Kabupaten Klungkung sendiri sudah ada sebanyak 1.755 merchant ataupun UMKM yang sudah menggunakan QRIS pada usahanya. Namun, peluncuran QRIS yang terbilang cukup baru ini menimbulkan beberapa permasalahan, yaitu yang pertama, ditinjau dari kalangan masyarakat, sistem ini masih memerlukan adanya sosialisasi terkait prosedur penggunaannya. Kondisi ini dikarenakan tidak sedikit masyarakat yang masih memilih sistem pembayaran kontan dibandingkan dengan virtual atau cashless. Lalu yang kedua, dari sudut pandang merchant, penerapan QRIS masih dirasa membebankan pihak merchant karena penggunaan merchant discount rate atau MDR, yaitu sejumlah 0,7% dari tiap transaksinya. Nah, melihat permasalahan ini, maka penelitian ini ingin menguji tentang penerapan sistem pembayaran QRIS pada pelaku UMKM khususnya di Kecamatan Nusa Penida sebagai sistem pembayaran di era digital, melihat adanya pro dan kontra dalam penerapannya. Adapun pembatasan masalah pada penelitian ini, yaitu pembatasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada pengidentifikasian peranan, kendala, dan evaluasi efektivitas penerapan sistem pembayaran QRIS pada UMKM di Kecamatan Nusa Penida dalam penerapan QRIS di Kabupaten Klungkung. Nah, dari latar belakang yang sudah disampaikan sebelumnya, maka dapat disusun rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana penerapan sistem pembayaran QRIS pada UMKM di Kecamatan Nusa Penida? Yang kedua, yaitu apakah kendala dari penerapan sistem pembayaran QRIS pada UMKM di Kecamatan Nusa Penida? Dan yang ketiga, yaitu bagaimana efektivitas penerapan sistem pembayaran QRIS pada UMKM di Kecamatan Nusa Penida. Tujuan penelitian dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui peranan dari sistem pembayaran QRIS pada UMKM khususnya di Kecamatan Nusa Penida. Lalu yang kedua untuk mengetahui kendala dan penerapan sistem pembayaran QRIS pada UMKM. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui efektivitas penerapan QRIS pada UMKM. Lalu untuk manfaat penelitian, dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Nah, manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu diharapkan mampu dalam penelitian ini bisa memberikan sumbangan pengetahuan, wawasan, informasi, serta referensi bagi penulis maupun bagi pihak UMKM yang sudah menerapkan QRIS pada usahanya. Lalu untuk manfaat praktis yaitu bagi mahasiswa diharapkan dalam penelitian ini mampu memberikan wawasan, pengetahuan serta referensi untuk dijadikan sebagai acuan dalam penelitian berikutnya. Lalu untuk pemerintah dalam penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk mengambil suatu
keputusan atau kebijakan, khususnya terkait mengenai sistem pembayaran. Dan yang terakhir yaitu bagi Bank Indonesia diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan evaluasi mengenai efektivitas dari penggunaan QRIS bagi pihak UMKM. Yang kedua yaitu kajian pustaka. Nah, kajian pustaka dalam penelitian ini berdasarkan dari kajian hasil penelitian yang relevan. Nah, penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan dan juga referensi dalam penelitian ini yang berkaitan langsung dengan permasalahan dalam penelitian ini. Ada beberapa penelitian yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini karena memiliki keterikatan terhadap permasalahan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Agung pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa penerapan QRIS dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana Punia pada Pura Jagatnata Kota Singaraja dinilai kurang efektif karena kurangnya sosialisasi, pola pikir pemuda yang konvensional, dan kurangnya nilai spiritual sehingga tidak dapat memberikan peningkatan yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Punia di Pura Jagatnata Singaraja. Lalu yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rahmayunti pada tahun 2020 menyatakan bahwa QRIS mempunyai manfaat bagi para UMKM di Medan dengan mengkaji penerapan QRIS pada UMKM dan memaparkan peranan, kendala, dan pendapat UMKM dengan adanya QRIS. Dan yang ketiga yaitu Al-Falah pada tahun 2021 menyatakan bahwa adanya penggunaan QRIS yang semakin banyak digunakan oleh UMKM, adanya berbagai promosi yang dilakukan, juga berbagai faktor lainnya sehingga dapat mempengaruhi keberhasilan UMKM karena meningkatkan efisiensi dalam bertransaksi dan menjadikan UMKM lebih mudah dalam melakukan transaksi jual beli dan pembukaan keuangannya. Dan yang terakhir yaitu penelitian yang dilakukan oleh Lesmana pada tahun 2022. Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan QRIS cukup efektif, namun minat masyarakat untuk menggunakan QRIS masih rendah sehingga perlu disosialisasikan dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu pada penelitian ini menjelaskan tentang peranan, kendala, serta efektivitas penerapan sistem pembayaran QRIS pada UMKM di Kecamatan Nusa Penida, sehingga pelaku UMKM mengetahui apakah QRIS itu efektif digunakan bagi UMKM atau tidak, sehingga dapat disusun model penelitian sebagai berikut. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, kami peneliti menggunakan pendekatan dan jenis penelitian. Nah, ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif secara ekstensif, di mana penelitian kualitatif dilakukan dalam kondisi alami dan asli. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen utama, di mana pendekatan kualitatif deskriptif dipilih dalam penelitian ini, karena penelitian ini berfokus pada penerapan QRIS terhadap UMKM di Kecamatan Nusa Penida. Untuk lokasi penelitian, penentuan lokasi dalam penelitian ini, peneliti memilih UMKM di Nusa Penida yang sudah menggunakan QRIS pada usahanya. Lalu, jenis penelitian di mana peneliti menggunakan data primer dan juga data sekunder. Data primer peneliti peroleh dari wawancara dan juga observasi langsung kepada pihak UMKM dan juga kepada karyawan serta pembeli yang menggunakan jasa layanan QRIS. Untuk data sekunder, peneliti memperoleh dari berbagai literatur, dokumen, serta artikel yang sesuai dengan permasalahan terkait penelitian ini. Lalu instrumen penelitian. Pada instrumen penelitian ini, yaitu peneliti yang merupakan sebagai berperan sebagai alat utama dalam penelitian, dan juga didukung dengan instrumen lainnya seperti pedoman wawancara, lalu ada kamera sebagai alat untuk mengambil dokumentasi, dan juga ada perekam suara. Untuk metode dan teknik pengumpulan data, di mana peneliti pertama melakukan observasi terlebih dahulu kepada pihak UMKM yang sudah menerapkan QRIS pada usahanya. Diperoleh 7 UMKM yang sudah menerapkan QRIS pada usahanya. Lalu yang kedua melakukan wawancara, di mana peneliti melakukan wawancara terhadap pemilik, karyawan, dan juga pembeli sebagai masyarakat pengguna QRIS di kawasan Kecamatan Nusa Penida. Ketiga yaitu melakukan dokumentasi, di mana dokumentasi diambil pada saat proses wawancara dan juga pada saat observasi. Lalu yang keempat yaitu studi kepustakaan, di mana studi kepustakaan ini yaitu melakukan yaitu menyesuaikan dengan beberapa literatur dan juga dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya yaitu metode dan teknik analisis data kualitatif. Yang pertama metode analisis data. Metode analisis data. Metode analisis data kualitatif adalah metode pengolahan data secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan, wawancara, dan literatur. Metode yang digunakan dalam analisis data adalah metode keabsahan data. Selanjutnya yaitu pengecekan keabsahan data. Nah, agar penelitian kualitatif
dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah, maka diperlukan uji keabsahan data. Metode atau cara yang digunakan dalam memperoleh keabsahan data yaitu dengan triangulasi. Nah, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik triangulasi, yaitu yang pertama triangulasi sumber dan juga triangulasi teknik. Nah, triangulasi sumber diperoleh dengan cara melakukan wawancara terhadap pihak pelaku UMKM, yaitu pemilik, karyawan, serta pembeli sebagai masyarakat pengguna QRIS. Lalu yang kedua yaitu triangulasi teknik. Nah, triangulasi teknik digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama. Data yang diperoleh dari observasi lalu dicek dengan wawancara serta dokumentasi. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Dalam penelitian ini dianalisis melalui membaca dan mereview data, catatan observasi, dan hasil wawancara. Metode analisis yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atas fenomena dengan menggunakan dokumentasi sebagai bahan penelitian. Selanjutnya yaitu bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Pertama, dalam melakukan penelitian, peneliti melakukan survei terlebih dahulu terhadap pelaku usaha yang menyediakan sistem pembayaran QRIS pada usahanya. Kemudian, UMKM tersebut sekaligus dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini. Peneliti juga menjadikan karyawan dan pembeli sebagai masyarakat pengguna layanan QRIS sebagai informan tambahan dengan menyerahkan surat izin penelitian. Nah, dalam penelitian ini, peneliti memperoleh 7 UMKM yang sudah menerapkan sistem pembayaran QRIS pada usahanya, yaitu yang pertama ada UMKM Gaga Express dengan jenis usaha jasa Facebook yang beralamat di Pelabuhan Sampalan. Lalu yang kedua ada Bintang Laundry dengan jenis usaha jasa laundry yang beralamat di Banjarnegara. Lalu yang ketiga yaitu ada Warai Rupiah yang merupakan jenis usaha dagang yang beralamat di Banjarnegara. Dan yang keempat ada Kurnia Spa yang merupakan jenis usaha jasa yang beralamat di Banjarnegara. Lalu yang kelima ada Organika Restoran yang merupakan jenis usaha kuliner yang beralamat di Banjarnegara. Lalu yang keenam ada The Voyage yang merupakan jenis usaha kuliner dan beralamat di Desa Sakti. Dan yang terakhir yaitu ada Kawin Mart yang merupakan jenis usaha dagang yang beralamat di Banjarnegara. Terkait mengenai penelitian dalam penelitian ini, peneliti akan membahas mengenai peran sistem pembayaran QRIS terhadap UMKM di Kecamatan Nusa Penida. Nah, dari hasil wawancara serta observasi yang dilakukan peneliti, diperoleh bahwa peran QRIS bagi UMKM di Kecamatan Nusa Penida memiliki peran yang positif. Yang pertama, UMKM di Kecamatan Nusa Penida menyatakan bahwa QRIS memiliki peranan sebagai metode pembayaran non-tunai yang memberikan kemudahan serta kenyamanan bertransaksi bagi penggunanya. Lalu yang kedua merupakan wujud dari implementasi dalam mendukung program pemerintah. Yang ketiga yaitu sebagai pencatatan keuangan usaha yang lebih mudah serta transparansi. Dan yang keempat yaitu transaksi tercatat secara otomatis oleh sistem yang diatur oleh bank. Dan yang kelima, peran QRIS dapat membantu pengembangan UMKM. Nah, dari hasil wawancara tersebut, maka peran QRIS sebagai sistem pembayaran non-tunai berbasis digital memberikan pengaruh positif terhadap kemudahan bertransaksi bagi pelaku UMKM. Pelaku UMKM juga mengetahui keunggulan ataupun manfaat bertransaksi menggunakan fasilitas pembayaran QRIS ini. Lalu yang kedua, kendala dalam penerapan sistem pembayaran QRIS terhadap UMKM di Kecamatan Nusa Penida. Penerapan suatu teknologi baru tentunya tidak terlepas dari adanya kendala dalam proses pemakaiannya. Pengidentifikasian kendala dalam penerapan sistem pembayaran QRIS dianggap penting sebagai acuan serta memberikan wawasan kepada pembaca tentang sistem pembayaran menggunakan QRIS. Pemilik UMKM menjelaskan kendala yang dihadapi selama menerapkan sistem pembayaran QRIS pada usahanya, yaitu yang pertama, lemahnya koneksi atau jaringan internet, lalu yang kedua biaya penggunaan yang relatif mahal, dan yang ketiga yaitu sedikit jumlah pembeli yang menggunakan QRIS. Lalu yang ketiga yaitu evaluasi efektivitas penerapan sistem pembayaran QRIS terhadap UMKM di Kecamatan Nusa Penida. Penelitian ini menggunakan kombinasi antar teknologi acceptable model dan teori of client behavior untuk membantu proses eksplorasi lebih mendalam terkait evaluasi efektivitas UMKM di Kecamatan Nusa Penida dalam menggunakan QRIS. Evaluasi efektivitas berdasarkan hasil wawancara langsung dengan informan yaitu UMKM di Nusa Penida yang menerapkan QRIS pada usahanya dengan menggunakan evaluasi efektivitas yang dilihat berdasarkan teknologi acceptable model
yaitu dengan dua persepsi, diantaranya persepsi kemudahan dan juga persepsi manfaat. Untuk evaluasi efektivitas QRIS dari persepsi kemudahan, analisis efektivitas penerapan QRIS berdasarkan persepsi kemudahan, yaitu ada 3 indikator, yaitu mudah dipelajari, mudah didapatkan, dan mudah dioperasikan. Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan pelaku UMKM di Kecamatan Nusa Penida sebagai informan, maka didapatkan data yang menunjukkan bahwa penerapan sistem pembayaran QRIS terhadap UMKM di Kecamatan Nusa Penida efektif digunakan. Hasil yang nyata ini diperoleh dari lapangan dan dari alasan pelaku UMKM dalam menerapkan QRIS, yaitu dilihat dari kemudahan, kepraktisan, kecepatan, dan transparansi dalam transaksi dan pencatatan keuangan. Selanjutnya, evaluasi efektivitas dilihat dari persepsi manfaat, di mana dari hasil wawancara mengidentifikasikan bahwa pelaku UMKM memiliki persepsi positif terhadap efektivitas penerapan QRIS. Dari penjelasan yang diberikan terkait persepsi ini, tersirat pula gambaran mengenai manfaat QRIS di mata UMKM. Mereka menggambarkan QRIS sebagai alat pembayaran yang dapat memudahkan pekerjaan, dapat menyelesaikan pekerjaan lebih cepat, dan dapat meningkatkan kinerja. Berikut merupakan ringkasan dari kode dan tema hasil analisis data kualitatif. Dapat dilihat dari persepsi manfaat yang dirasakan oleh UMKM, ada 3 indikator, yaitu pekerjaan lebih cepat selesai, memudahkan pekerjaan, dan meningkatkan kinerja. Di mana dari hasil wawancara, 5 UMKM di Kecamatan Nusa Penida menyatakan bahwa dengan penggunaan QRIS dapat memudahkan membuat pekerjaan lebih cepat selesai. Lalu ada 4 UMKM yang menyatakan bahwa penggunaan QRIS itu dapat memudahkan pekerjaan dan juga dapat meningkatkan kinerja mereka. Lalu yang kedua, dilihat dari persepsi kemudahan penggunaan QRIS, di mana dari hasil wawancara didapatkan bahwa 4 UMKM menyatakan bahwa dengan penggunaan QRIS merupakan aplikasi yang mudah dipelajari dan mudah didapatkan. Lalu ada 5 UMKM yang menyatakan bahwa QRIS sangat mudah digunakan, khususnya pada transaksi dan pencatatan keuangan secara otomatis. Lalu yang ketiga yaitu hambatan menggunakan QRIS. Nah, dari hasil observasi dan juga wawancara, ditemukan bahwa UMKM menyatakan bahwa salah satu kendala yang mereka hadapi dalam penggunaan QRIS yaitu lemahnya jaringan internet. Lalu satu UMKM menyatakan bahwa salah satu kendala mereka dalam menggunakan QRIS yaitu ada pada biaya penggunaan yang relatif mahal dan kuantitas pembeli atau pengguna yang masih relatif sedikit. Pada penelitian ini mengidentifikasikan 3 faktor kendala dalam penerapan QRIS pada UMKM, yaitu yang pertama koneksi atau jaringan internet yang masih lemah, lalu yang kedua biaya penggunaan QRIS, dan masih kecilnya tingkat minat masyarakat dalam mentransaksi menggunakan QRIS. Namun kendala-kendala tersebut dapat dihadapi oleh UMKM dengan baik dan belum menjadi permasalahan yang cukup besar pada UMKM. Sehingga dari hasil wawancara langsung dan dilihat dari tabel ringkasan kode dan tema hasil analisis kualitatif, rata-rata 4 UMKM dari 7 UMKM menyatakan bahwa QRIS memiliki pengaruh yang positif dan juga dengan demikian QRIS dapat efektif digunakan pada usaha mereka. Dari data yang diperoleh juga menunjukkan bahwa secara keseluruhan penerapan sistem pembayaran QRIS ini terhadap UMKM di Kecamatan Nusa Penida efektif digunakan. Hasil yang nyata diperoleh di lapangan sesuai dengan persepsi kemudahan dan manfaat dengan indikator efektivitas menurut penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan juga Mahayuni pada tahun 2020 dan dari alasan pelaku UMKM yang menerapkan QRIS pada usahanya yaitu dilihat dari kemudahan, kepraktisan, kecepatan, dan transparansi dalam transaksi dan pencatatan keuangan. Bab 5 yaitu kesimpulan. Nah, dalam penelitian ini dapat disimpulkan yaitu yang pertama, UMKM memiliki permasalahan terkait transaksi dan pencatatan keuangan, serta kesulitan dalam menyiapkan uang kembalian. Selain itu, mengingat kemajuan teknologi yang terjadi dan fenomena cashless society menjadikan UMKM ingin menyesuaikan diri agar usahanya tidak tertinggal. Sehingga UMKM di Kecamatan Nusa Penida menggunakan QRIS sebagai salah satu fasilitas sistem pembayaran yang dapat membantu pengembangan UMKM. Lalu yang kedua yaitu peran QRIS pada pelaku UMKM di Kecamatan Nusa Penida. Dapat dilihat bahwa QRIS memiliki peranan yang cukup signifikan terhadap UMKM di Kecamatan Nusa Penida, di mana yang pertama yaitu memberikan kemudahan serta kenyamanan bertransaksi, yang kedua wujud dari implementasi dalam mendukung program pemerintah, yang ketiga membantu pencatatan keuangan usaha lebih mudah serta transparan,
Yang keempat, transaksi tercatat secara otomatis, dan yang kelima yaitu tidak perlu menyiapkan uang kembalian untuk pelanggan. Yang ketiga yaitu simpulan dari penelitian ini, ada 3 faktor kendala yang ditemukan dalam penerapan QRIS pada UMKM, yaitu pertama, kendala jaringan internet, lalu adanya biaya penggunaan yang relatif mahal, dan masih kecil tingkat minat masyarakat dalam bertransaksi menggunakan QRIS. Yang keempat, penelitian ini memiliki implikasi bagi para pengusaha maupun lembaga keuangan bank atau non-bank yang akan maupun sedang mengembangkan QRIS. Dan yang kelima, dari data dan observasi serta wawancara yang dilakukan, menunjukkan bahwa penerapan sistem pembayaran QRIS ini terhadap UMKM di Kecamatan Nusa Penida efektif digunakan, dilihat dari persepsi kemudahan dan manfaat yang dirasakan oleh pihak UMKM. Selanjutnya, saran dari penelitian ini yang pertama yaitu bagi pemerintah, diharapkan dengan penelitian ini pemerintah mampu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, mengingat dari hasil data yang diperoleh yaitu ada faktor kendala yang dihadapi oleh UMKM di mana masih kecilnya minat masyarakat dalam menggunakan QRIS, sehingga diharapkan pemerintah mampu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk memperkenalkan QRIS sehingga pembayaran digital ini terus meningkat dan dapat meningkatkan pendapatan dari UMKM. Lalu yang kedua, bagi pelaku UMKM. Diharapkan juga dalam penelitian ini UMKM dapat menyarankan kepada pembeli ataupun masyarakat pengguna QRIS untuk menggunakan pembayaran secara non-tunai untuk mewujudkan cashless society dan memperlancar pembayaran di Indonesia, karena QRIS merupakan pembayaran yang lebih cepat, mudah, murah, dan aman. Dengan adanya penelitian ini, setidaknya pelaku UMKM yang belum menerapkan sistem pembayaran QRIS mengetahui bagaimana penerapan sistem pembayaran dilihat dari peranan, kendala, serta evaluasi efektivitas dalam menggunakan QRIS pada UMKM. Lalu yang ketiga yaitu saran bagi penelitian selanjutnya, diharapkan bahwa dalam penelitian ini sudah menghasilkan gambaran yang lebih lengkap dan komprehensif terkait penggunaan QRIS pada UMKM. Tetapi penelitian ini hanya difokuskan pada UMKM di Kecamatan Nusa Penida, sehingga temuan penelitian ini mungkin saja kurang relevan untuk konteks daerah lain yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan Kecamatan Nusa Penida. Dengan demikian, untuk menyempurnakan penelitian ini, diharapkan penelitian berikutnya dapat dilakukan pada konteks kota lain yang memiliki karakteristik berbeda dari Nusa Penida agar dapat digeneralisasi, maka penelitian berikutnya juga dapat melakukan pengujian model melalui penyebaran kuesioner yang melibatkan responden yang lebih luas. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi ujian skripsi pada hari ini. Akhir serta saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.